Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Syahrul Khairi SSI MN dan Bapak Aditya Warman SSI MSI PhD, serta dosen penguji Ibu Marcelina STMSC dan Bapak M. Khalid Safrianto STMT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi proposal penelitian yang berjudul Enrichment Gallium dan Cerium dari limbah red mud menggunakan kitosan cangkang udang Vaname, Lithopenaeus vaname, dengan kajian variasi pH. Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya jumlah bauksit terukur di Indonesia, yaitu 828.289.086 ton, dengan produksi terbesar di Kalimantan Barat oleh PT Indonesia Chemical Alumina dengan kapasitas produksi 300.000 ton chemical grade alumina per tahun. Menurut Liu dan Wu pada tahun 2012, limbah hasil ekstraksi alumina atau red mud itu dihasilkan 1-1,5 kali lebih besar daripada produk. Red mud dikategorikan sebagai limbah DB3 karena memiliki alkalinitas yang tinggi, dan selama ini red mud hanya dilakukan penampungan biasa oleh pihak pabrik. Damayanti dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa red mud terdapat logam langka yang berharga, yaitu gallium dan cerium. Gallium pada red mud sebesar 114 ppm dan cerium 62,3 ppm. Fungsi gallium sendiri yaitu conducting photovoltaic, optoelektronik, termometer, dan pembuatan cermin. Dan kegunaan cerium yaitu catalytic converter, pemantik api rokok dan gas, lampu neon pada TV, dan mencegah infeksi pada luka di bidang kedokteran. Salah satu proses untuk mengekstrak logam-logam tersebut dengan cara enrichment, menggunakan proses absorpsi. Enrichment dilakukan menggunakan kitosan dari cangkang udang Vaname. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019, produksi cangkang udang itu semakin lama semakin naik, ditandai dengan kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Cangkang udang tersebut apabila dibiarkan bisa mengakibatkan bau busuk dan dapat mencemari lingkungan. Padahal pada cangkang udang Vaname terdapat kitin sebesar 31,75%. Oleh sebab itu, kitin dari cangkang udang Vaname dapat diolah menjadi kitosan sebagai adsorben dalam enrichment gallium dan cerium pada red mud. Faktor yang mempengaruhi persentase absorpsi red mud yaitu pH pada proses enrichment, serta kitosan yang memiliki derajat deasetilasi yang tinggi itu dipengaruhi oleh isolasi kitin untuk proses absorpsi red mud. Berdasarkan latar belakang, akan dilakukan preparasi kitosan sebagai adsorben dalam proses enrichment gallium dan cerium dengan kajian pH pada proses absorpsi. Beberapa pustaka yang melandasi penelitian ini, yang pertama yaitu Antonino dan kawan-kawan pada tahun 2017 meneliti tentang sintesis cangkang udang Vaname Pacific Lithopenaeus vaname dengan proses demineralisasi menggunakan 1 mol HCl pada temperatur 90 derajat Celcius, deproteinasi menggunakan 1 mol NaOH pada temperatur 80 derajat Celcius selama 3 jam, deasetilasi menggunakan 12,5 mol NaOH pada temperatur 115 derajat Celcius selama 4-6 jam. Didapatkanlah derajat deasetilasi kitosan sebesar 90%. Yang kedua, Kuchugulmes dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengekstraksi kitosan dari cangkang udang Metapenaeus steveni dengan proses deproteinasi 2,5 normalitas NaOH pada temperatur 65 derajat Celcius selama 6 jam, demineralisasi menggunakan 1,7 normalitas HCl dengan temperatur 25 derajat Celcius selama 6 jam, dan deasetilasi menggunakan 50% NaOH dengan temperatur 120 derajat Celcius. Didapatkanlah derajat deasetilasi kitosan sebesar 92,19%. Ketiga, Binemas dan kawan-kawan pada tahun 2015
Lakukan penelitian tentang pemulihan skandium dari limbah bauksit dengan kitosan silika yang difungsikan oleh material hibrid. Kitosan silika difungsikan dengan ligan DTPA dan EDTA. Dilakukanlah proses agitasi menggunakan 0,2 nanometer NaO3 pada 160 rpm selama 24 jam. Yang kedua, proses absorpsi batch menggunakan 1 mol HCl pada 300 rpm selama 4 jam. Dan yang ketiga, menggunakan kromatografi kolom dengan LuNH-NO3 pada tekanan 10 bar, kondisi pH 1,5. Didapatkanlah hasil bahwa kitosan silika EGTA lebih selektif daripada kitosan silika DTPA. pH optimum terdapat pada pH 0,5 dan persen absorpsi sebesar 80%. Yang keempat, Binemas dan kawan-kawan pada tahun 2017 melakukan imobilisasi 8 HiQA dan HiQO dengan adsorben kitosan silika untuk pemulihan gallium dari bioliquor. Proses dari metode tersebut yaitu adsorpsi batch menggunakan 0,1 molaritas NaOH dengan pengadukan 300 rpm selama 6 jam, dan yang kedua menggunakan column ion exchange dengan pH netral. Hasil yang didapatkan, kapasitas absorpsi kitosan silika lebih rendah daripada 8 HiQA dan 8 HiQO yang diimobilisasi menggunakan kitosan silika. pH optimum terletak pada pH 1,75 dan persen absorpsi sebesar 97%. Dasar teori pada penelitian ini yang pertama adalah mekanisme deasetilasi kitin menjadi kitosan. Nukleofil OH- memulai inisiasi dengan menyerang gugus karbonil. Selanjutnya, serangan ini terjadi karena adanya perbedaan muatan parsial. Gugus karbonil memiliki muatan parsial positif, sedangkan nukleofil OH- bermuatan negatif. Akibat dari serangan ini, terbentuklah produk antara yang selanjutnya mengalami reaksi eliminasi. Reaksi ditunjukkan dengan dilepasnya ion H+ dari OH yang kemudian berikatan dengan gugus NH menjadi NH2+. Selanjutnya NH2+ melepaskan ikatan dengan sodium asetat sehingga dihasilkanlah kitosan dengan gugus amina atau NH2 dan garam sodium asetat CH3COONA sebagai produk samping. Garam asetat tersebut akan hilang selama proses pencucian pada deasetilasi. Dasar teori yang kedua yaitu mekanisme proses absorpsi gallium dan cerium dengan kitosan. Situs aktif pada kitosan yaitu situs amina, gugus amina NH2 dan gugus hidroksil atau OH-. Kedua atom tersebut mempunyai elektron bebas yang dapat mengikat proton atau ion logam sehingga membentuk suatu reaksi kompleks. Interaksi pasangan elektron bebas pada atom O lebih kuat daripada interaksi pasangan elektron bebas pada atom N, sehingga atom N cenderung mudah menyumbangkan pasangan elektron bebas daripada atom O. Pasangan elektron bebas dari atom N ini selanjutnya akan berikatan dengan ion logam. Gugus NH2 pada kitosan akan berubah menjadi bermuatan positif akibat menerima ion H+ dari lingkungan. Interaksi antara ion logam dengan atom N lebih kuat daripada ikatan ion H+ dengan atom N. Hal ini disebabkan kekuatan interaksi elektrostatik antar pasangan elektron bebas dari atom N dengan ion logam lebih kuat daripada interaksi elektrostatik antara pasangan elektron bebas dari atom N dengan proton monovalen yaitu H+. Tetapi jika konsentrasi logam sangat tinggi, maka daya desak ion logam terhadap kitosan sangat besar. Akibatnya tidak hanya gugus amina yang berikatan, tetapi secara simultan gugus hidroksil juga berperan sehingga tidak hanya terbentuk monolayer tetapi cenderung multilayer. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini yang pertama adalah salah satu hewan golongan Crustaceae adalah udang faname atau Lithopenaus faname. Campak udang faname mengandung kitin sebesar 25-40%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kitin dalam cangkang udang Faname lebih banyak dari organisme penghasil kitin lainnya seperti insek 18,4%, moluska 6,1%, dan fungi sebesar 20,1%, sehingga cangkang Faname berpotensi sebagai sumber kitosan. Yang kedua, kitosan dengan destilasi tinggi terbukti mampu mengabsorpsi Fe3+, Al2+, gadolinium 3+, skandium 3+, dan molybdenum 6+ pada redmart, sehingga seharusnya kitosan juga mampu mengabsorpsi ion gallium dan cerium untuk proses enrichment. Yang ketiga, sifat polikationik gugus amina pada kitosan dipengaruhi oleh pH, maka akan ada pH optimum dalam proses absorpsi ion gallium dan cerium dalam proses enrichment logam. Metodologi penelitian yang pertama adalah alat bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu blender, oven, cawan Petri, pH meter, hot plate, dan magnetic stirrer, ayakat, neraca analitik, serta labu layer 2. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu cangkang udang, HCl, NaOH, redmart, dan HNO3. Pertama, cangkang udang dibersihkan dari sisa-sisa daging dan dicuci dengan air bersih. Selanjutnya dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran 65 mikrometer. Selalu didapatkanlah serbuk cangkang udang. Serbuk cangkang udang dilakukan demineralisasi dengan ditambahkan larutan HCl 1 molaritas dengan perbandingan 1:10, dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius dan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 3 jam, didinginkan pada suhu kamar dan disaring endapan yang diperoleh. Dicuci dengan aquades dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius. Serbuk cangkang bebas protein tersebut dilakukan proses deproteinasi, ditambahkan larutan NaOH 1 molaritas dengan perbandingan 1:10, dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 3 jam, didinginkan pada suhu kamar dan disaring endapan yang diperoleh. Dicuci dengan aquades dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius. Hasil deproteinasi maka didapatkanlah kitin. Kitin selanjutnya dideasetilasi dengan ditambahkan NaOH 47% dengan perbandingan 1:10, dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius, diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam, didinginkan pada suhu kamar dan disaring endapan yang diperoleh, dicuci dengan aquades dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius. Kitin hasil deasetilasi dinamakan kitosan. Kitosan yang dihasilkan dilakukan analisis derajat deasetilasi dengan metode titrasi dan instrumentasi FTIR, serta uji abu dan uji air. Selanjutnya adalah proses enrichment. Proses enrichment, redmart dilakukan pelindian atau leaching dengan ditambahkan larutan HNO3 2 molaritas dengan perbandingan 1:50. Diagitasi konstan pada 250 rpm selama 24 jam pada temperatur 25 derajat Celcius. Leaches kemudian disaring dan kertas saring ukuran 2,5 mikrometer sehingga didapatkanlah larutan bening. Hasil leachits kemudian diabsorpsi untuk mendapatkan logam, gallium, dan cerium. Leachits dinetralkan pH-nya dengan 1 molaritas HCl atau 0,1 molaritas NaOH yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 0,1 liter dengan penyesuaian pH 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Ditambahkan kitosan sebanyak 0,05 gram dalam 20 ml leachits. Selanjutnya dilakukan absorpsi batch dengan 300 rpm selama 4 jam. Partikel hasil absorpsi dipisahkan dengan larutan menggunakan kertas saring ukuran pori 0,45 mikrometer. Maka didapatkanlah sampel hasil enrichment yang akan dianalisis menggunakan ICP-MS untuk mengetahui konsentrasi gallium dan cerium. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam seminar proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.